kita ini selalu mendapatkan kritik harga mahal dengan ini maaf ya, dari satu sisi sebenarnya bekas taksi bagaimanapun juga tetap bekas taksi, dia selalu punya image ini bekas taksi. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Panlala. Ketemu lagi dengan saya, dan hari ini saya sedang berada di Bluebird Pool Darmo Kali. Seperti biasa, kita akan mereview stok mobil yang ada di sini. Khusus edisi kali ini sedang ada bazar di Bluebird Surabaya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, Surabaya ini fenomenanya wah luar biasa gitu ya, jualannya banyak banget. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini. Agar lebih jelas, hari ini kita bakal ditemenin sama salah satu bos yang ada di Bluebird Pool Darmo Kali buat menjelaskan apa saja yang mereka lakukan selama ini hingga jualannya meledak banget. Yuk, sampai selesai ya. Diikuti video ini sampai selesai karena ini penting banget. Penting banget. Pak Adi, selamat sore. Sore. Wah, ini Pak Adi. Pak Adi ini yang ada di Instagram House of Via Surabaya. Iya, betul. Itu saya sengaja tuh Pak. Kita berada di tengah-tengah biar teman-teman juga tahu bro, ini Instagram resminya penjualan mobil bekas taksi yang ada di Surabaya. Wah. House of Via Surabaya. House of Via Surabaya. Betul. Daerah lain mulai niru tuh ya. Jadi pertama-tama kenalan dulu mungkin Pak. Ya, oke. Bapak ini siapa gitu? Nama saya Adi Kurniawan. Di sini sebagai marketing manager. Jadi nanti areanya sih ada di Surabaya. Cuma kita di sini punya 2 pool di Darmo Kali sama di Lakar Santri. Oke. Di Darmo Kali itu Jalan Darmo Kali nomor 2 sampai 6. Terus Lakar Santri itu Raya Lakar Santri nomor 20. Raya Lakar Santri nomor 20. Jadi sebenarnya Surabaya ini jadi satu gitu ya kalau penjualan ya? Betul. Kita di sini satu tim. Kita bilangnya tim Surabaya. Tim Surabaya. Betul. Tapi marketingnya akur nggak? Nggak. Oh, harus aku. Oh, harus akur ya. Betul. Oke. Saya punya beberapa daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan hari ini. Yang saya tahu ya, yang pertama penjualan di Surabaya itu heboh gitu ya. Hebohnya karena jualannya itu banyak. Benar nggak sih dibandingkan dengan daerah lain dengan hanya 2 kantor, 2 pool istilahnya, tapi jualannya itu selalu di atas 50 unit tiap bulan ya. Iya, betul. Kita di sini bisa setiap bulan tuh ada 50 sampai 60 unit tiap bulan. 50 sampai 60 unit. Betul. Tapi kalau dibilang tadi disebutin yang paling banyak atau terbanyak, ya kayaknya enggak juga karena gini, kita ini wilayahnya di Jawa Timur, di ujung timur Indonesia sebetulnya, karena habis itu ada Bali, Lombok, Papua, terus ke mana? Ke Sulawesi itu di utara itu. Itu dengan coverage area yang segitu besar, kalau 50 sebetulnya kita masih kurang. Oh iya. Karena potensi-potensi masih banyak gitu. Beberapa kali kita ketemu customer di Kalimantan, bahkan di Jawa Timur, di Madura sendiri pun juga sebetulnya masih bisa banyak banget potensi di sana. Madura. Ini merendah nih teman-teman. Jualan 50 merendah. Iya. 50 kali 80 juta berapa? Jangan dihitung. Terus Pak. Iya, jadi kalau dibilang banyak nggak juga sih gitu. Tapi kita upayakan terus supaya setiap bulan ini memang memanfaatkan potensi yang ada lah. Tapi di kacamata kita ya, maksudnya gini. Ini kan yang dilakukan sebenarnya jualan mobil, yang angka retailnya itu per unitnya kan besar gitu ya, bukan jualan yang dengan nilai uang kecil. Jadi 50 unit itu per bulan bahkan lebih gitu kan ya. Itu kan bukan angka yang sedikit. Tentunya maksud saya pasti melakukan sesuatu yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Saya banyak tahu penjual bekas taksi di Indonesia, cukup mengikuti mereka, tapi angka ini bukan angka yang mudah, kecuali di 2020 awal itu pasca apa gitu, terus kemudian trending DK Reset bisa jualan banyak. Tapi ini untuk ukuran Bluebird yang harganya agak gimana gitu kan, ini banyak sekali. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Surabaya itu? Apa ya? Ya kalau boleh dibilang sebetulnya kita ngikutin apa yang diinginkan perusahaan aja. Jadi emang perusahaan ini kan awalnya memang basicnya perusahaan taksi. Yang dijual berarti layanan. Oke, layanan. Gitu kan, catat ya? Bos. Layanan terus. Jadi, kalau berawal dari layanan yang kurang bagus juga kira-kira sih pasti customer itu nggak akan datang lagi ke kita. Jadi emang kita harus, karena kita basicnya perusahaan jasa, ya layanan kita harus bagus, itu yang pertama. Layanan. Bicara layanan, kalau produk yang dijual mobil ya berarti kan mobilnya harus bagus juga. Mobilnya harus bagus. Ini mau bilang mobilnya paling bagus gitu? Enggak juga, karena gini, kalau ngomong bagus itu kita biasanya contoh misalnya sabun gitu. Ada orang bilang, oh sabun suka yang mana? Buat mandi suka yang
contohnya misalnya sabun cuci piring atau pakai sabun mandi gitu kan. Sorry keliru. Kayak misalnya pakai sabun, mau pakai mana, sabun pel yang busanya sedikit atau mau pakai sabun mandi yang busanya banyak gitu. Kalau kita mau ngepel, kita dikasih sabun mandi, orang nggak suka. Ya. Dia bilang ini sabun bukan sabun berkualitas. Saya nggak perlu buat ngepel itu yang busanya banyak pak. Gitu. Ataupun sebaliknya nih, kalau kita mau mandi, dapatnya yang kayak sabun-sabun yang anehnya sedikit, busanya orang juga males gitu. Artinya apa sebetulnya? Kita ngejual yang mobil yang memang sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Orang nggak butuh sedan, kita tawarin sedan juga nggak nyambung juga gitu kan. Oke. Set tadi belum nyambung soalnya ngomongin sabun, kebayang tim saya yang masih jomblo sabun. Terus jadi kita ngikuti kebutuhan konsumen. Oke. Terus Pak. Iya, kita ngikutin kebutuhan konsumen gitu. Sebetulnya kalau ngomong barang bagus, ya pasti setiap di perusahaan ini, di Bluebird ini pasti ada standarnya. Itu sama semua standarnya. Oke. Tinggal sekarang orang maunya apa sih gitu. Nah, itu yang kita coba transfer ilmunya atau transfer keinginan ini ke teman-teman sales. Bapak itu butuhnya mobil yang kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya orangnya mau mintanya di belakangnya ada abu-abu, orangnya pengennya mobilnya yang gelap gitu, ditawarin putih kuning juga nggak akan mau. Oke, benar-benar masuk. Berarti sales ini kan harus bisa abu-abu, Pak, abu-abu. Tapi saya ragu mas, abu-abu ada hitam Pak, gitu, sama-sama gelapnya jadi opsi. Nah itu teman-teman sales harus bisa itu yang coba kita kembangkan. Oke, makanya berarti Surabaya itu kan terobosannya warna bermacam-macam. Itu mungkin salah satu ya ngikuti permintaan. Jadi gini, kita ngomongin jualan 50 unit tiap bulan, itu bukan 2-3 bulan. Setahu saya 2-3 tahun jualannya kayak gini. Jadi setahun bisa 500 unit lebih. Kemana aja ya mobil bekas taksi sekian banyaknya itu ya? Banyak loh. Setahun sekian ratus unit untuk ukuran mobil bekas taksi. Oke. Jadi satu, mengikuti keinginan konsumen sebenarnya lebih banyak. Ini semacam survei pasar yang apa ya, panjang gitu ya, panjang. Bukan sesuatu yang instan yang tiba-tiba dicapai sekarang, enggak ya. Terus saya sebenarnya masih penasaran juga. Gini, Surabaya ini kalau kami di YouTube gitu ya, kami di YouTube, di Instagram itu responnya adalah harganya mahal. Kan bukan sesuatu yang mudah tuh, membedah harga mahal. Tapi akhirnya tetap bisa diterima oleh masyarakat. Kecuali di TikTok. Teman-teman TikTok ini kalau angka segini itu murah-murah katanya. Iya. Murah. Saya kaget loh kalau di TikTok 90 juta murah banget gitu. Kaya mereka ya. Apa sih strategi lain yang mungkin dilakukan? Ya sebetulnya kalau memang dibandingkan dengan unit yang lain yang bukan Bluebird ya. Kita kan ngomongnya Bluebird itu punya pasarnya sendiri juga. Gitu. Artinya memang dengan ada mobil yang kayak gini, satu, kondisinya kita jamin kan sesuai dengan standar, minimal itu. Yang kedua, surat-suratnya juga harusnya ada gitu. Memang pasti ada gitu. Nggak akan pernah kita ngejual mobil nggak ada surat-suratnya gitu dulu gitu. Itu jadi apa bahasa Jawanya, bahasa di Jawa itu kan bilangnya onorgo norupo lah gitu. Wah, ini berat ini. Onorgo norupo ya. Terus. Dan kita kan juga balik lagi tadi, kita layanan jasa, kita pengen long term nih, sangat akan berkelanjutan lama. Jualan gitu. Berkelanjutan. Kalau kita jual sekalinya murah tapi mobil bermasalah, customer nggak akan datang lagi. Oke, jadi banyak juga mungkin konsumen yang sudah pernah beli terus melakukan repeat order gitu ya. Banyak. Saya juga ada beberapa orang yang begitu ya, karena puas dengan unitnya. Oke, kemudian selain terobosan varian warna tadi, menjaga kualitas, apa strategi lain yang paling berpengaruh sebenarnya di jualan di Surabaya? Ya sebetulnya kalau kita tadi bicara cover area kita yang banyak, itu ya sales kita di sini juga banyak. Salesnya banyak. Channelnya juga banyak. Gitu. Artinya teman-teman yang jualan juga banyak, media promonya kita harus banyak. Kita ada beberapa teman-teman punya akun YouTube sendiri, Pak Nala, Garasi Vios, terus punyanya Pak siapa? Pak Subkres. Nah itu Pak Subkres gitu kan. Belum ada lagi akun TikToknya masing-masing juga punya. Instagram itu ada macam-macam di sini gitu. Jadi memang channelnya banyak. Selain orang yang memang beli akhirnya beli lagi gitu. Bawa temennya, bawa keluarganya itu ada. Dan itu nggak sebulan satu sih, pasti lebih. Jadi tiap sales bisa jualan berapa unit sih per orang? Rata-rata bisa 4-5 lah per bulan. 4-5.
orang kaya sales itu. Iya. Halo sales. Itu kalau di Surabaya itu bayaran sales itu lebih banyak daripada bayaran manajer bisa jadi. Ini bener ya Pak ya? Betul betul. Kasian Pak. Bercanda. Bisa masih ini tertarik soal harga. Kita ini selalu mendapatkan kritik harga mahal dengan ini maaf ya, dari satu sisi sebenarnya bekas taksi bagaimanapun juga tetap bekas taksi. Dia selalu punya image ini bekas taksi. Kalau dihargain mahal juga gimana gitu kan. Tapi Surabaya ini bisa jaga gitu. Harganya tetap mahal. Seantero Indonesia loh sebenarnya. Ya. Bisa tanya ya kritik gitu sebenarnya. Tapi kan melihat penjualannya yang tinggi itu artinya Surabaya melakukan sesuatu pasti betul. Iya. Selain kualitas, oke, ada nggak strategi jualan lain yang sedang digadang-gadang? Ya kita sih ada event bazar. Ini dia bazar. Sebulan itu ya bisa sekali 2 kali. Sekali bisa 2 kali dalam sebulan. Ya namanya bazar juga bisa cuma sehari, kadang seminggu gitu kan. Oke. Dan artinya silakan manfaatkan waktu kalau emang lagi pengen nyari barang yang mobil kitanya lagi pas lagi wah kayaknya agak tipis-tipis nih nggak dari harga biasanya ya datang pas bazar. Oke. Jadi pas bazar kalian bisa dapetin diskon yang spesial gitu ya. Diskon spesial. Terus hari ini unit itu sedang banyak banget dipulin. Saya lihat begitu. Stoknya banyak sekali dan itu mobil dari Jakarta seperti ini. Ya. Ada perbedaan nggak sih? Kalau perbedaan nggak ada. Nggak ada. Secara mobil kan udah tadi Bluebird Jakarta Surabaya masih standarnya sama lah. Oke, sama ya. Mobil kirim ke sini, dipakai sama-sama taksi juga gitu. Oke. Kalau bicara nanti nyampe di sini, sebetulnya yang paling bedain paling cuma satu, itu surat. Suratnya kenapa? Jadi ada yang macam plat B, plat B-nya itu teman-teman nanti akan terima plat B hitam, sama yang plat L, ada yang mutasi ke sini. Jadi ada mobil dari Jakarta yang diterima plat L di Surabaya. Ada plat L hitam. Keuntungannya apa kalau terima plat L? Maksudnya kan kita sama-sama masih atas nama PT gitu ya. Jadi ini ngomong lagi bicara kualitas ya tadi. Jadi apa kualitas itu adalah bagaimana sesuai dengan keinginan konsumen. Oke. Beberapa konsumen di Jawa Timur perlu mobil yang dia plat L nih Pak, saya pakai sehari-hari nih kan ya. Oke. Akhirnya dia, iya. saya juga nggak perlu keluar biaya lagi plat L. Ya karena kalau mau mutasi ke sini biasanya ada cabut berkas dari plat B. Terus nanti bayar pajaknya lagi gitu kan. Oke. Itu ada kemudahan di sana ya. Betul. Nah, itu kan udah terima plat L, ini udah ibaratnya udah bayar cash langsung bawa pulang mobilnya. Oke. Gitu. Tapi ternyata di pasarnya Surabaya ini sendiri pun ada yang suka plat B hitam gitu. Karena plat B itu bisa jadi karena dapat pandangan saya orang sukses dari Jakarta. Betul. Wah. Betul. Pernah dengar gak sih kalian? Pernah itu. Dan itu memang nyata gitu. Oh iya bener ya. Bener. Jadi kita pulang nih ke kampung, bawa mobil plat B. Itu kita ini seolah-olah sebagai orang sukses yang bekerja di Jakarta. Betul. Gaya naik bekas taksi. Tapi bener ya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Ngomong soal kualitas. Kualitas seperti apa yang dijanjikan Bluebird Surabaya untuk konsumen dengan harganya yang mahal itu? Ya. Yang pertama memang mobil dicek, mobil itu udah dicek kondisinya. Oke. Itu kita pengecekan proses Open ya teman-teman, dicatat prosesnya open. Kalau kapan hari itu pernah ada cerita mobil catnya ngelupas dan lain-lain, saya pastikan itu proses catnya bukan open dan bukan dari kita. Di TikTok juga banyak pertanyaan tuh, catnya gimana? Catnya full open ya Pak ya? Open. Oke. Terus juga kalau mesin ya pasti namanya mobil saya kan ada kekurangan, tapi kan di sini juga kita punya bengkel sendiri ya. Bengkel sendiri satu lagi. Sesuai standar sih. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga kita juga harus punya tim quality control. Oke. Tim quality control yang tugasnya apa ini? Ngecek proses pengerjaan setelah pengerjaan. Betul. Jadi mobil udah selesai produksi, udah disetel keindahannya, udah selesai cat, terus dicek mesinnya udah oke, masuk quality control. Itu nanti dicek hasil catnya, terus kaki-kakinya, mobilnya kuat starter apa enggak, itu dilakukan. Aki, AC-nya dingin enggak? Jangan sampai AC nggak dingin, karena mungkin ya beberapa orang yang udah punya pengalaman beli mobil AC agak angkat-angkat mereka nggak apa-apa, tapi banyak juga orang awam ternyata yang dicari mobil itu bukan bagusnya, begitu masuk starter, Pak AC-nya dingin Pak, iya Pak enak Pak, gitu. Lupa ngecek mesinnya. Oke. Berapa sih banyak stok yang disiapkan tiap bulan? Kan jualan 50-an tuh.
Berapa stok yang disiapkan oleh Surabaya sebenarnya tiap bulannya? Jadi kalau sebetulnya kita punya target 50 sampai 70 jualan setiap bulan. Oh, targetnya ternyata 70. Ya, betul. Jadi nggak pernah target dong sebenarnya. Ya pernah Pak sekali. Makanya nggak berani sombong. Makanya sih kayak begini-begini nih, gak naik-naik banget. Tapi secara komitmen kita adalah harus ada minimal 2 sampai 3 kali penjualan untuk stok. Berarti tiap bulan bisa nyiapin 100 sampai 150 mobil. Betul. Banyak, Bos. Harus gitu. Stok seolah-olah tidak terbatas. Jadi sekarang ini Pak ya, kalau di pasaran di luar, taksi lain tuh sudah hampir punah. Jadi kalian mau beli mobil bekas taksi, nantinya pasti akan ke Bluebird. Mungkin tahun depan sudah begitu. Mungkin loh, tahun depan sudah pada semuanya ke sini. Iya. Di luar nggak ada taksi lagi. Paling di Surabaya tinggal Prima Juanda tuh. Ya. Yang bisa dibeli ya, bener ya? Nggak ada lagi. Taksi lain udah nggak ada sih kayaknya. Ya ampun. Iya, bahkan mungkin di daerah-daerah yang di luar kota di Jawa Timur, beberapa taksi ngambil dari sini untuk jadikan taksi di sana. Gitu. Benar. Itu berapa Benar. jadi seperti itu. Oke, teman-teman, menarik banget. Penutup video, yuk kita lihat-lihat stok ke sana, ke dalam. Kita mau lihat, mumpung lagi ada yang ngecek-ngecek mobil ini, kayaknya yang dimaksud Pak Adi tadi quality control ini. Benar ya Pak Adi? Betul. Kita lihat sana, kita mau lihat gimana sih mobil dan bagaimana proses pengecekannya. Penutup ya. Kita mau main-main ke sana. Terima kasih banyak Pak Adi, sore ini sudah ditemani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang penting buat kalian yang mau beli mobil bekas taksi. Biar tahu belinya di mana, belinya mobil yang kayak gimana. Ya. Untuk dapat informasi yang jauh lebih detail mengenai unit per unitnya, kalian bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Atau kalian yang penasaran dengan apa sih isinya House of Vios punyaan Bluebird Surabaya, silahkan follow Instagramnya, linknya juga ada di deskripsi video, tinggal kalian klik. Gitu ya Pak Adi ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuk kita jalan-jalan yuk.